Ada juga kadang-kadang ustaz ini mentang-mentang disuruh memimpin doa, itu seluruh doa dibaca ya. Mulai dari doa masuk WC sampai doa keluar masjid. Mulai dari doa mau makan sampai doa bangun tidur. Selagi hafal juga dia doa itu dibacanya. Pokoknya mulai dari doa tamat 3 sampai sarjana S2 dibacanya. Awak yang tadi semangat berdoa, kalau doa sudah terlalu panjang, turun juga semangat awak seiring dengan turunnya tangan ke bawah. Turun. Dalam kondisi seperti itu, doa apa yang diharapkan jemaah supaya cepat dibaca ustaz? Pastilah Rabbana Atina. Sebab awak sudah sepakat, kalau ustaznya membaca Rabbana Atina, tandanya doa akan selesai. Itu sudah sepakat awak itu. Makanya doa ini sangat diharapkan. Kalau bisa jangan banyak barang-barang di atas. Hilang konsentrasi ustaz ini. Selesai kan enak. Kalau kosong enak. Doa inilah yang diharapkan supaya cepat dibaca ustaz. Kapanlah ustaz ini membaca Rabbana Atina? Sebab sudah sepakat jamaah, walaupun tidak tertulis kesepakatan ini, kalau ustaz sudah membaca Rabbana Atina, doa akan selesai. Begitu ustaz mulai menampakkan sinyal Rabbana, itu hati jamaah langsung connect, mudah-mudahan Atina. Rupanya Rabbana banyak dalam Al-Quran. La tuzigh qulubana. Dari sisi irama mungkin sudah, ibarat orang mengaji dan bayati penutup. Rabbana, pesawat dah boleh mendarat. Naik dia lagi. Solamna, akhirnya tangannya di sini, awak taruh di paha. Terserah di ustaz saja. Kaum muslimin, tapi begitu si ustaz membaca Rabbana Atina tanpa dikomando dan tidak usah disuruh, tangan di bawah naik ke atas. Muka yang tadi sudah mulai agak marah mulai bercahaya penuh harapan. Selesai juga doa awak malam ini. Makanya doa ini jangan awak tinggalkan. Arti doa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan kepada kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hasanah di situ lebih diartikan orang bahagia. Ya Allah, jadikan kami orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rupanya kalau ingin bahagia dunia akhirat, minta sama Allah. Itu pelajaran pertama. Allah lah yang akan membahagiakan hidup seorang mukmin dunia sampai akhirat. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Cuma masalahnya di mana Allah letakkan hasanah itu? Mintanya memang kepada Allah. Cuma di mana Allah letakkan hasanah? Kaum muslimin, hasanah yang awak minta tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sesuatu. Oh, memiliki sesuatu baru hasanah. Kalau tidak awak miliki, apakah awak tak dapat hasanah? Hasanah tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Jadi kaya tidak ukuran dari bahagia. Kalau seandainya kaya ukuran bahagia, secara logika orang paling kaya tentu paling bahagia. Ya tak? Siapa orang paling kaya dalam Al-Quran? Namanya Korun. Bahasa Indonesia karun, memburu harta karun. Hari ini jangankan meniru gaya hidup si Korun ini. Memberi nama anak Korun akan jumpa. Ibu dan bapak guru MDTA, carilah
murid santri yang namanya korun. Kalau dapat saya bayar. Kalau ucok banyak, ujang berderak, upit terpijak-pijak di pasar lagi banyak. Apalagi upit mendunia lagi banyak. Dari yang pertama namanya Awaluddin, yang terakhir Akhiruddin. Kalau dia suka berjalan, Jalaluddin. Diam saja di kamar, Kamaluddin. Kalau dia suka menegur orang, Khairuddin. Pembantu orangnya Kamaluddin. Lama di WC merokok 3 batang kan sering itu. Itu namanya Sahiruddin. Yang namanya korun tak coba. Allah tidak ingin awak mengukur bahagia dengan kaya. Pala tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Jadi meninggal orang kaya, meninggal orang miskin sama pelayanan penitia miskin. Yakinlah Bapak Ibu. Sama dimandikan, sama disolatkan, sama dikafankan, sama disolatkan, sama dikuburkan, seluruh sama. Mentang-mentang orang kaya pakai software belum pernah. Mentang-mentang orang kaya kapannya 7 lapis, orang biasa 4 miskin apa tubuh jadilah sama. Takbirnya sama-sama 4 takbir. Oh itu Pak Camat 9, Pak Lurah 7, sama. PLW 5, selebihnya OP. Wafat pun ada jabatan, jadilah. Ambulannya sama iraman. Kata Pak Lurah tadi, saya kerja dulu di rumah sakit. Naik pejabat tinggi, naik rakyat biasa, meninggal keduanya, sama irama ambulan. Sama semuanya. Dan ukuran. Jabatan tidak ukuran bahagia. Kalau seandainya jabatan ukuran bahagia, tentu semua awak harus punya jabatan. Maka orang yang paling bahagia siapa? Yang paling tinggi lah jabatan. Kalau di kecamatan awak ini tentu Pak Camat. Nomor 2 Sekjam. Nomor 3 tidak dia Pak Kiprizan, Pak Lurah. Kemudian sekretaris lurah. Setelah itu dia RW, RT. Kami yang tak punya jabatan itu Pak Lurah tak pernah bahagia. Kalau begitu, kalau Bapak nak bahagia, mulai besok awak harus semuanya jadi RT. Sekedung Sari itu harus menjadi RT supaya bahagia. Nah ukuran. Di dalam Al-Quran ada orang paling tinggi jabatannya, tapi di dalam Al-Quran namanya siapa? Fir'aun. Hari ini usahkan nama anak Fir'aun. Calon menantu dengan nama Fir'aun tak ada bapak ibu yang mau. Ibu-ibu mau tak calon menantu Fir'aun? Siapa nama kau nak? Fir'aun mau. Apa nak tegak puluh-puluh ribuan? Walaupun pakai Pratama, Fir'aun Pratama. Bukan karena gelar S1, S2 banyaknya ujian, sedikitnya cacian. Tidak ukuran bahagia. Bahagia itu bukan dalam pengakuan orang. Di mana Allah letakkan hasanah yang awak minta 10 kali tersebut dalam sehari semalam. Bahkan hasanah di dunia akhirat. Maka Allah jawab di dalam surat yang dibacakan oleh Ananda awak tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kalian nak menengok orang yang bahagia dunia akhirat, tuh, itu bahasa awak. Tuhan Nabi kalian. Jadi kalau awak minta, ya Allah jadikan kami orang yang bahagia dunia akhirat, mana contoh orang bahagia dunia akhirat? Itu Nabi kalian. Nabi kita ini Bapak Ibu orang yang bahagia dunia akhirat dan dijamin kebahagiaan. Kalau begitu, kalau ingin bahagia dunia akhirat, contohlah orang yang bahagia ya. Makin mencontoh beliau, makin bahagia. Sedikit mencontoh beliau, sedikit bahagia. Tak mau mencontoh Rasul, tidak akan bahagia.
Karena konsep bahagia ini bukan dari sisi manusia, dari Allah. Maka Allah yang membahagiakan awak. Mengapa sahabat itu disebut Rasul khairun nas? Hadis sahih riwayat Bukhari. Khairun nas, kata Rasul, sebaik-baik manusia al-qarni, sahabatku ini. Tumalazina yalunahu, kemudian tabi'in. Tumalazina yalunahu, tabi'in. 3 generasi ini adalah generasi terbaik. Seluruh sahabat itu digelar Allah radhiyallahu anhu. Bahkan di antara sahabat itu dijamin Rasul masuk surga. Telah dijamin masuk surga karena jelas bahagia memang. Rasul pernah menjamin 10 sahabat, ke-10-nya waktu dijamin masih hidup. Awak di Indonesia ini usahakan dijamin jadi pahlawan. Syarat menjadi pahlawan harus mati dulu. Makanya carilah Bapak Ibu pahlawan Indonesia masih hidup dijamin jadi pahlawan. Nah, tunggu mati itu pun musyawarah orang tua layak menjadi pahlawan itu tidak. Kalau Rasulullah masih hidup, Abu Bakar itu masih hidup dijamin Rasul masuk surga. Kata Rasul, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar dijamin masuk surga. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Zubair bin Awwam fil jannah. Tolha bin Ubaidillah fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas bil jannah, Sa'id bin Zaid bil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah bil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena mereka inilah generasi yang sangat-sangat berusaha mengikuti Rasul. Bahkan ada riwayat mengatakan ada anak muda sahabat Rasul namanya Abdullah ibnu Umar. Saking nak mencontoh Rasulnya, yang tak disuruh Rasul contoh pun dicontohnya. Tak disuruh Rasul mencontoh, tapi sahabat tetap mencontoh. Contoh, Rasul masuk dalam Masjid Nabawi dari sebelah kanan umpamanya, karena rumah beliau sebelah kanan. Maka sahabat ini walaupun rumahnya di sebelah kiri, dia akan berputar lewat ke kanan ini supaya masuk sesuai dengan itu yang masuk. Alasannya cuma satu, Rasul masuk dari pintu itu dan dia senang mengikuti Rasul. Riwayat sampai ke telinga sahabat, Rasul pernah berhenti di sebuah tempat dalam sebuah perjalanan karena ada kepentingan, beliau berhenti. Sahabat ini berhenti di tempat itu walaupun tidak ada kepentingan. Dengar dia Rasulullah mengikat untanya, maka sahabat mengikatkan untanya. Dengar dia bahwa unta Rasul makan rumput, diusahakannya supaya untanya makan rumput. Ternyata unta Rasul berputar 2 kali, disuruh nyepuluh untanya berputar 2 kali. Tidak ada disuruh Rasul, cuma dia sedang melakukannya, merasa bahagia. Kalau begitu makin mengikut Rasul makin bahagia. Kaum muslimin, pembicaraan awak kerinjutkan 2 saja yang akan awak bicarakan. Tidak pula secara panjang lebar karena acara banyak. Yang pertama adalah mengapa Rasul bisa dijadikan contoh kebahagiaan hidup. Jadi kalau berdiri Rasul di sini sekarang bisa tengok orang yang bahagia dunia akhirat coba. Yang kedua, apa beliau yang awak contoh sehingga dengan mencontoh itu awak bahagia dunia akhirat. Dua itu. Yang pertama, mengapa Rasulullah itu bisa menjadi contoh kebahagiaan? Ada 2 alasan. Sehingga dengan alasan ini awak tak bisa mencari alasan untuk tidak mencontoh Rasul. Pertama alasannya, karena yang awak contoh ini beliau manusia, awak manusia. Anda bisa menjadi alasan. Beliau manusia, awak manusia. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, itu pasti bisa.
Yang tidak bisa kalau awak manusia disuruh mencontoh malaikat, tidak akan bisa. Orang Yahudi minta sama Allah, kenapa Rasul itu tidak dari malaikat? Dari manusia saja awak tak bisa mencontoh, apalagi dari malaikat. Sebab ada sifat malaikat tak bisa awak mencontoh. Satu malaikat itu sifatnya tak pakai makan, tak pakai minum. Mana sanggup awak mencontoh? Awak ini bapak ibu tidak enak acara kalau tak ada pakai makan minum, paling tidak makan kue. Itu tengok di depan awak ada kue. Lahir anak dalam agama ini dimeriahkan dengan makan, namanya akikah. Dapat nikmat yang sama besar, yang awak anggap istimewa, dimeriahkan dengan makan, namanya syukuran. Menikah anak awak dipinang orang, makan, namanya amalan. Pesta pernikahan bapak ibu cobalah tak pakai makan. Kalau tak dikutuk orang sekecamatan, menikah ada. Suruhlah anak awak menikah, coba tak pakai makan minum. Pesan apa aja? Dikutuk orang sekecamatan keluarga. Gigi tak pakai makan. Bahkan pencerai pun orang sekarang pakai makan. Kemarin saya diundang ibu-ibu, Ustaz, dia bisa datang ke rumah, insya Allah. Aku anak saya perempuan itu Pak Ustaz, 3 kali laki, 3-3-nya bercerai. Jadi dia rencana yang keempatnya. Jadi saya minta doa sama Ustaz, mudah-mudahan jangan bercerai lagi. Sudah itu Bu, sudah berdoa, acara makan Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak peduli berapa kali anak ibu itu bercerai, mau 3 kali, mau 7 kali, itu kan urusan pribadi. Yang penting ada acara makan sesudah itu. Nah, itu urusan saya. Yakin lah bapak ibu, dan enak acara kalau tidak pakai makan. Tidak penting makan ini. Rasul mengatakan dalam hadis Muslim, waktu imuto'am, kasih orang makan, tadkhulul jannata bisalam. Kau akan dimasukkan Allah ke surga dengan selamat. Jadi jangan enteng dengan makan. Malaikat tak pakai makan, tak pakai minum, tak sanggup. Malaikat tak pakai tidur, sanggup awak tak pakai tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu sebaik-baik istirahat. Sebaik-baik istirahat itu tidur. Cobalah tanya orang kesehatan. Lebih baik pulang makan daripada pulang tidur. Kalau soal makan awak dah kelebihan, berobatlah ke dokter. Apa sakit apa Pak? Asam urat, kurangi kaca-kaca, kurangi jeroan, kurangi daun-daun yang berwarna hijau, kurangi. Artinya selama ini berlebih. Ibu sakit apa? Sakit mah Ustaz. Apa dokter? Kurangi yang pedas-pedas, kurangi yang kelewat asam, kurangi yang sangat dingin, kurangi yang terlalu manis, kurangi, artinya berlebih. Tapi pas istirahat, apa kata dokter? Banyakkan istirahat. Sebaik-baik istirahat itu tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu sebaik-baik istirahat. Cuma awak itulah tempat yang dilarang tidur, pun awak tidur. Mana kelebihan pula. Mana waktu yang dilarang tidur? Ada di 2 waktu. Kalau bisa di waktu ini jangan tidur. Pertama, sewaktu ilmu tengah diberikan, jangan tidur. Seperti waktu mendengarkan khutbah Jumat, laki-laki tidak boleh tidur sebenarnya. Perempuan kan ada adil, tidak boleh tidur awak sebenarnya Pak. Tapi sepengetahuan saya jadi khotib, 25 orang di saf pertama, 20 orang tidur, 5 bertahan mati-matian. Ustaz kok tahu? Saya di atas mimbar nengok ke bawah. Awak belum mulai khotib, nyampaklah mengangguk-angguk, mempertahankan pantun. Ini sebenarnya bukan salah jamaah. Bagi kami yang Ustaz introspeksi dirilah. Kan ada Ustaz ini kadang-kadang jadi khotib, mohon maaf Pak, kurang layak pakai, lunak-lunak kapai. Kau teliti amarilah kita
kata jamaah entah maksudnya. Antar masuk mendengarkan ceramah seperti ini sebenarnya tidak boleh tidur. Cuma kami ustaz ini harus sabar. Jemaah ini kan macam-macam perangai. Ada yang sibuk menengok jam, ada ustaz baru mulai. Ada tuh sudah ditengokkannya jamnya, ditengoknya boleh kok ustaz tuh. Saya secara pribadi Pak tidak pernah marah kalau ada jemaah nengok jam. Umpamanya sebelah kanan ini nengok jam, tengoklah. Sebab ustaz nengok sebelah kiri, tengoklah. Yang tak enaknya Allah tengok dia tengok jam. Ditengokkannya ke awak. Nyuruh ustaz turun, saya tak akan turun. Kosong pun masjid ini tak akan turun saja Bapak. Kenapa? Karena saya sudah punya target sampai jam berapa saya selesai. Saya pernah ceramah Bapak Ibu, isinya cuma 3 orang. 3 orang, apakah saya pulang? Tugas saya kan bukan memperbanyak orang. Banyak tidak ukuran keberhasilan, sedikit tidak ukuran kegagalan. Yang gagal itu awak tidak hadir di situ, itu gagal. 3 orang, 1 antuk, 2 nenek-nenek. Begitu saya mulai assalamualaikum pembukaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab antuk itu tidak bohong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau tidak kuat-kuat mental ceramah hilang bahan ceramah. Tidak ada harapan. Dan tadi tengok lah tidur. Nah bismika umumah jawab. 3 orang nenek-nenek. Yang satu mengaku-aku, jangan terkecoh dengan penampilan. Mengaku belum tentu paham. Dia ikut jejak antum. 3 seorang ibu-ibu. Tidak ada lagi saingan. Saya menengoklah ke ibu itu. Sungguh-sungguh. Sayangnya ibu itu tak menengok kepada saya. Ditengoknya keluar. Memang ada dia menengok saya, tapi sekali menengok pasar benar. Kalau aku betul itu aku cokit ibu saudara. Muak aku menengok itu. Kau muslimin tak boleh tidur. Waktu ilmu diberikan tak boleh tidur. Yang kedua tak boleh tidur kapan? Sewaktu ibadah dikerjakan. Rasul kan masuk ke Masjid Nabawi di Madinah ini. Nampak Rasul itu tadi dia rentang setinggi pinggang. Lalu Rasul bertanya, ini tali milik siapa nih ya? Siapa ini kata Rasul? Kata sahabat yang ada di situ, milik Ibu Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Beliau itu kan sholat malam. Kalau beliau mengantuk, beliau berpegang ke tali itu. Allahu Akbar. Ngantuk dia pegang ke tali. Kata Rasul, buka. Bila engkau mengantuk, tidurlah. Jadi ada orang sholat mempertahankan sholatnya karena mengantuk, ditahan sholat. Dibacanya kuliah ayat kafirun, tak sampai ujung ayat itu. La abudu na ta'budu, wala na'budu na ta'budu, la na'budu na ta'budu. Nah, selesai jadinya.